dia bener-bener baru banget nyampe, tapi karena maminya belum makan, jadi akhirnya disediain duluan nih sama dia. Cobain ya browniesnya enak banget, atasnya Nutella. Apa? Dia mau? Mau? Oh, itunya lucu ya? Lucu ya? Jadi aku udah siapin pertanyaan-pertanyaan yang aku tulis sendiri di notes aku di handphone. It's very kayak kayak very deep, tapi kayak pertanyaannya lucu-lucu juga. Tapi banyak ada yang deepnya sih sebenarnya. Karena aku penasaran nih, kalian berdua kan udah 11 tahun menikah kan. Jadi ya berarti banyak lah pokoknya pesan-pesannya gitu. Gajian 3,3 juga. Sama. Cuma dia pas 2 bulan tiba-tiba langsung nyambut ke dia. kamu suka baby ya? Iya. Terus mau Ke bahasa Inggris dong ya. Oh iya, kalau mau langsung dijawab. Do you like Tasha? Richard? Itu Tasha likes you so much. He likes you so much. Look, he's reaching your hands. Yeah, he loves you. Jangan maknya. Mulai 3 tahun maknya. Ini berat banget serius buat aku. Aku kayak ada terus. Langsung kecil banget. Melibatkan. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, balik lagi nih di kesempatan ini dengan Acha di official YouTube channel Acha Septriasa, dan ada tamu yang spesial banget hari ini. Ada Irmansyah dan juga Zaskia. Hai. Mungkin pada bertanya-tanya ya, kenapa kok Acha bisa akhirnya sampai di sini? Ini seru banget ceritanya. Jadi akhirnya kita sharing-sharing tadi karena The Sungkars waktu itu sempet banget nge-DM aku, dan akhirnya aku setuju untuk datang ke rumah Irwan, dan bener-bener baru pertama kali ngeliat rumah Irwan yang tingginya udah kayak kantor ini. Emang kantor. Pokoknya seneng banget, thank you banget loh Kia. Ya aku yang makasih. Mau main ke sini, Masya Allah banget, alhamdulillah. Jadi hari ini aku pengen tanya-tanya nih, setelah tadi kan kita udah kayak makan bareng, makanannya enak-enak, juga Brizia juga happy banget tadi ketemu sama Ukasha untuk pertama kali. Udah on kayaknya nih. Iya udah on, udah merasa rumah sendiri ya. Tadi kan diam. Observe. Tadi observe dulu. Nah sekarang aku pertanyaan-pertanyaan nih ada juga nih yang aku udah tulis sendiri. Q&A ala This is my time, Acha Septriasa. Oke, Kia langsung aja nih Ki. Ya. Gimana perasaannya sih ngejalanin keseharian menjadi seorang ibu? Wah, Dan Masya Allah. sekarang melihat anak udah berusia hampir 1 tahun. Wah, Masya Allah banget. Selama ini kan aku ngelihatnya sebagai tante ya. Aku anggap ponakan-ponakan aku tuh udah kayak anak aku sendiri gitu. Ngelihat tumbuh kembangnya walaupun nggak 100% gitu kan, pas lagi memang ketemu aja, tapi ngelihat gitu, oh ternyata bisa gini ya, bisa ada aja gitu kan kelakuan baik kan, lucu-lucu ya. Itu bener-bener setiap ngelihat tuh dalam hati tuh kayak selalu mikir mungkin nggak ya gitu one day aku bisa ngerasain kayak gitu, bisa bener-bener ngelihat perkembangan anak aku sendiri. Ya alhamdulillah, Masya Allah tabarakallah kan, Allah ijabah gitu, tahun ini bisa ngelihat langsung perkembangannya Ukasha, hari-hari nyusuin itu, wah nikmat yang nggak bisa dibayar dengan apapun sih, ya kan ya. Maksudnya aku akhirnya tuh ngerasain
apa ya, hal-hal yang ya nikmat yang luar biasa banget sebagai Jadi seorang ibu. Masya Iya, Allah. Masya Allah. Lalu Irwan gimana perannya? Perannya setiap hari ngerasain yang namanya nungguin baby dari mulai dia baru lahir sampai Kia harus nyusuin, terus ngeliat sendiri di tempat tidur bayi setiap harinya, setiap malamnya. Sempet ngerasa kayak mimpi nggak sih? Sebenarnya sampai sekarang pun aku tuh kayak lebih, ini bener nggak sih anak gue nih gitu. Kayak ngeliat dia terus, ya kan yang aku tuh selalu bilang, ini anak aku, mukanya gini gitu kan. Iya, masih suka gitu, padahal udah mau 10 bulan. Ya kayak masih tetap mau tidur gitu, suka ngeliatin mukanya dia gitu, kayak ini bener ya, ini rezeki dari Allah gitu kan. Masya Allah. Karena kita kan memang menunggu terus kan, nunggu minta nunggu. Dan Terus itu nggak habis-habis yang mintanya pasti iya, ya. setiap satu hari itu nggak mungkin satu gitu, pasti banyak mintanya. Terus tiba-tiba ada di sini di depan, terus ngelihat dia sehat, terus lucu banget, masya Allah gitu. Jadinya kayak sampai sekarang tuh kayak masih nggak percaya gitu. Kayak ini beneran anak. Ya Allah. Gitu. Aku bisa gimana ya? Bisa ngebayangin tapi nggak tahu perasaannya tuh Masya Allah. sebesar apa sih, karena kan memang waktu itu aku kebetulan alhamdulillah dapet Langsung dia gitu ya? langsung. Tapi aku benar-benar tahu banget dari berbagai YouTube yang aku tahu, Zaskia sama Irwan sempat di wawancara tuh perasaan pertama kali IVF itu akhirnya bisa Berhasil. jalanin ya, bisa berhasil ya. Kita selama ini tuh kayak di wawancara kan, kapan punya anak kan gitu terus kan. Kita yang jawabnya, doain aja. Dari yang doain ya sampai Doain aja. udah dong Sampai- nanyanya, sakit tahu gitu. Ada kayak rasa jenuh yang maksudnya itu kan pertanyaan yang kita nggak bisa, sebenarnya kita nggak bisa jawab. Kita ya kalau misalnya kita bisa pilih mau punya anak hari ini atau besok ya pengen banget, tapi kan kita nggak bisa, itu di luar kemampuan kita sebagai manusia gitu. Dan sekarang kemarin udah alhamdulillah nih dikasih rezeki menjadi seorang ibu. Apa doa pertama yang Kia panjatin ke Allah? Rasa syukur apa yang pertama kali pas lagi Kia ngelahirin baby Ukasha waktu itu? Waktu itu sih kalau pas lahiran itu udah pikiran, hati tuh campur aduk gitu semuanya. Jadi ada kekhawatiran apakah lahiran ini akan berjalan dengan baik sampai anaknya dilahirkan dengan selamat dan utuh gitu. Udah pikirannya tuh udah kemana-mana deh gitu. Kayak kita sempurna. Iya sempurna. Udah yang penting sehat aja dulu gitu kan. Nggak ada tuh doa-doa anaknya jadi anak yang soleh apa segala macam. Udah fokusnya minta dikasih anaknya yang sehat dulu nih gitu keluar. Udah campur aduk gitu kan, karena ya namanya ada mungkin kekhawatiran lebih dari aku karena aku menantikan anak ini lama banget gitu. Jadi Dan perjuangannya juga cukup. ya Iya. panjang. Jadi ada kekhawatiran ini beneran gak sih, beneran kayak nggak percaya gitu loh. Ya pas lahiran ngelihat anaknya aja, gue tuh udah antara kayak sadar dan enggak gitu loh. Kayak ini anak gue gitu, anak gue bukan sih gitu. Sampai di mana, sampai Irwan kan aku habis itu dikasih kayak apa ya, pokoknya agak-agak kayak Obat bius lah. obat bius gitu Oh, deh iya, kayaknya. iya. Jadi buat nenangin gitu kayaknya. Terus pas tiba-tiba bangun udah di recovery room karena aku sesar Iya, kan. iya. Di recovery room terus itu sampai suster nanya, Bu gimana udah gini? Aku udah bangun kok, udah gak apa-apa sus, aku mau ketemu anak aku gimana? Nah, kayak gitu, padahal ibu-ibu di samping aku habis lahiran juga udah lebih duluan daripada aku. Belum waktunya katanya. Ibu istirahat dulu. Iya, udah nggak sabar banget. Irwan nih sebagai ayah, apa sih peran Irwan dalam rutinitas membesarkan Ukasha tuh yang paling Irwan jago deh? Yang pasti. Enggak, tapi gini lah ya, kalau ngajarin Ukasha pasti aku lebih ngasih ke ibunya gitu. Maksudnya anak tuh biar dididik sama ibunya gitu. Cuma kalau aku sih pingin Ukasha nanti belajar ngajinya sama aku. Oh, belajar ngaji. Iya. Oh, Ya. saya pun dulu diajarin ngaji. Iya. Aku kalau dia masya Allah. Gue soalnya kalau jangan nitipin, kalau disuruh ngajarin aja jangan ke ibunya aja. Pasti Bisa.
Masalahnya ini, aku aja lagi baca nih gitu kan, bisa lagi baca Al-Quran. Kalau dia masuk tuh aku langsung Sadaqallah. Enggak. Emang salah mulu. pernah nanya, yang kamu tuh udah lama, udah panjang. Gitu ya. Kok siap masuk kok aku sadaqallah gitu. Lagi baca nih. Nih, ini dibenerin salah. Ini salah mulu. Waduh, jadinya agak-agak pressure juga ya. Asli. Tapi ya saling mengingatkan lah yang Iya, penting ya. tapi itu yang bener sebenarnya harus dibenerin. Nah, kan udah 11 tahun nih menjalani rumah tangga. Di tahun berapa sih kalian mulai terbuka satu sama lain untuk masalah-masalah yang rumit-rumit gitu? Sampai kalian akhirnya lega gitu kayak, udah deh gue udah tahu banget Kia udah tahu banget Irwan. Di tahun keberapa sih? 5 tahun kayaknya ya, 5 tahun setelah. Pas kita mulai kajian tuh udah berapa tahun? Kalau yang 3 tahun ya, 4 tahun. Kajian ya? Iya, itu mulai ya sebelumnya ya namanya rumah tangga ya pasti ada aja gitu masalahnya, tapi bener-bener yang kita hampir nggak pernah ribut gitu, hampir nggak pernah ada, alhamdulillah masya Allah tabarakallah naudzubillah dalik yang gitu, nggak pernah yang apa gimana gitu. Itu bener-bener pas kita mulai akhirnya Ngaji, pas mulai ngaji bareng. belajar gitu Belajar. tentang suami istri. Tapi Terus ternyata aku beda banget sih di saat kita mencintai pasangan kita itu. Ya karena kita ngikutin ego kita sebagai manusia, sama kita mencintai pasangan kita tuh karena Allah, itu bener-bener beda banget rasanya. Jadi apapun yang terjadi, misalnya setiap manusia pasti punya kekurangan kan. Tapi kalau kita ngelihat dari pasangan kita ada kekurangan yang mungkin kita kurang srek atau kita jadinya nggak suka, itu ada Jadi apa ya? maklum ya? Iya, jadi ada perantara. Oh udahlah gitu. Toh kita semua hati semua yang punya Allah gitu. Jadi kalau memang ada yang kita nggak suka, minta sama yang punya hatinya ya. Sabar banget. Ya, tapi itu proses. Ya, Aku juga masih belajar. Istilahnya tuh kita tuh harus gini loh. Lu bukan nikah sama malaikat. Ya. Gitu loh. Kalau malaikat sempurna nih ya kan, kayak Allah udah ciptainnya ya malaikat memang begitu gitu. Kalau malaikat kan kekurangannya banyak gitu loh. Jadi kayak harus bisa lebih sabar lagi. Wah, perlu dicontoh nih ya, apalagi buat pasangan-pasangan muda yang baru menjalin pernikahan atau bahkan lagi di tengah-tengah permasalahan, ayo dong please gitu. Kalau diinget-inget bahwa cinta itu mesti karena yang di atas, karena Allah. Jadi akhirnya nanti kemakluman itu muncul dan bahkan kita jadi berserah sama Allah. Akhirnya masalah itu ternyata yang diselesaikan Allah, Yes, ya kan? itu benar banget. Karena masalah itu kan dari Allah juga. Iya. Hal yang paling romantis apa sih setelah ada Ukasha nih yang dilakuin sama Irwan buat Kia atau Kia buat Irwan? Romantis apa ya? Tidur aja di tengah. Kayak udah gak mikirin deh romantis. Karena udah fokusnya udah beda ya. Cuman paling ya dia sih masya Allah pas abis lahiran tuh, kan aku belum pakai suster kan. Sampai 2 minggu pertama itu kan tidurnya masih berantakan dulu, bahkan sebulanan juga masih Bulan kayaknya deh. ya sampai sekarang sih sebenarnya. Cuman kan pelan-pelan lebih baik lumayan lah. Jadi ada kayak waktu tidur walaupun cuma 2 jam tuh udah bersyukur banget gitu. Nah pas yang awal banget nih, kita kan anak pertama juga kan, bener-bener yang kayak gimana ya ini salah nggak ya? Aku tuh bener-bener kayak aduh gitu. Baru bunyi aja deh. Langsung sigap gue. Oke, emak coming nih. Gitu kayak bener-bener sigap banget ya. Nah tapi dia itu pernah waktu itu aku sampai terharu banget. Dia karena Ukasha masih kaget-kagetan kan, dan rumah kita nih di pinggir jalan raya kan, jadinya banyak suara motor tuh malam-malam kayak ngoeng gitu. Sebelum kita doublein tuh, jadi sekarang lumayan kedap. Sebelumnya tuh enggak, pas Ukasha baru lahir. Jadi aku nggak tidur sama sekali, cuma kayak berapa 30 menitan tidur. Ira nggak tega gitu kayaknya, udah kamu tidur, aku gendong dia sampai dia juga puas bobonya. Jadi dia sampai aku bangun, sampai aku melek dia udah puas kayak berapa jam tidur, dibangun dia masih gini anaknya. Yang penting anaknya jangan kaget gitu. Soalnya kalau dia dipeluk tuh nggak kaget. Kalau kaget tuh juga gitu, terus kita giniin tidur lagi. Cuma kalau misalkan ngegeletak, dia suka lebih kaget kalau bangun ya. Iya, Takutnya tapi ada sekarang juga pegangin. udah ini deh, udah kebiasa. Udah kebal. Tangan. Oke, di antara kalian nih yang paling hemat dan rajin menabung dan yang paling BM siapa? Yang paling BM ya pasti. Oh masa sih? Paling Gimana hemat. nih Kia nih? Iya, itu benar, itu nggak bisa dipungkirin. Itu kalau hemat, Irwan lebih hemat. Irwan tuh lebih ngitung orangnya.
apapun, masa lo nggak tahu lah gitu. Kayak berubah kali ya pas nikah, lebih dewasa gitu. Oh, lebih ngitung. Maksudnya dia punya mimpi pengen mungkin ada yang lebih diprioritasin gitu. Jadi untuk yang nggak penting-penting banget ya nggak usah dulu gitu. Oke. Jadi kayak bangun rumahnya tuh perintilannya pasti Kia yang segala apa dibeli gitu yang Ya aku suka. Tapi yang ngurusin soal bangunan segala bangunan. macam desain emang. Oke. Oh iya, kan juga kemarin belum lama ini Papa sama Mama Irwan juga meninggalkan Irwan dan Kia. Ada pesan-pesan terakhir nggak sih dari Papa sama Mama waktu sebelum akhirnya meninggalkan Kia dan Irwan? Sebelum meninggal kita ada konten sama Mama. Mama tuh nggak pernah mau masuk kamera. Oh iya. Nggak pernah, jadi bener gitu kan. Oh, yang lagi di atas atap itu bukan sih yang Iya lagi itu gendong-gendong? juga, nggak lama kita ke puncak tuh bareng. Ini kayak ngobrol bertiga gini nih sama Mama. Itu benar-benar dia ngomong ini itu apa segala macam. Pesan-pesannya juga Enak banget ya pesan-pesannya ke Kia. Ke Irwan sih juga terutama, maksudnya kayak Mama selama ini kan memang tipikal keluarganya yang apa ya, kurang romantis gitu. Maksudnya sayangnya sih Masya Allah sayang banget, tapi bukan yang tipe yang ya mungkin anak cowok kali ya, beda kan nge-treat anak cewek sama anak cowok kan beda. Jadi papanya juga apalagi ke Irwan kan ya sayang, pasti sayang banget, cuman jarang diutarakan lewat kata-kata. Nah sebelum meninggal itu lebih kayak ngobrol bisa lebih intimate, terus udah gitu ngomongnya tuh bisa lebih romantis. Kayak bukan mereka aja gitu. Iya ke Irwan. Mau diajak jalan. Papa kan nggak pernah mau diajak jalan. Mau. Pah, ke puncak yuk, Pah, ke ini. Nggak usah lah. Males. Males ah, ini di rumah aja jagain rumah nih apa segala macam gitu. Padahal rumahnya juga nggak bawa kemana-mana, nggak pindah. Emang rumahnya mau dibawa kabur apa gimana gitu. Tapi pas terakhir memang mereka tuh kayak diajak jalan mau, terus diajak konten, ditanya-tanya segala macam tuh ngomong terus gitu kayak nggak taunya itu pertemuan terakhir. Ya Allah. Ya kayak Allah kasih gitu kenangan terakhir yang manis banget gitu buat kita. Bahkan waktu Papa kan meninggal duluan tuh, Mama bilang sama kita, iya Mama, ini Mama lagi berjuang untuk sembuh dari COVID juga waktu itu. Tapi Papa udah meninggal duluan. Nah terus Mama bilang, iya Papa sempat bilang kemarin waktu di puncak, Papa bilang kalau Papa nggak ada umur, Mama ikut sama Irwan ya gitu. Terus kita udah sampai nyiapin kamar di sini, udah. Sayang. Ya boleh. Terus kita ya udah kamar, kita beliin lemari, bikinin lemari, terus kayak apa gitu, terus kayak ya qadar Allah ya Allah, pengennya lain gitu, terus tiba-tiba Mama udah makin drop gitu. Dengar-dengar waktu itu sempat di ngajiin ya Wan ya, Mama via video call. rekam. Jadi Mama tuh kayak nggak tenang gitu di dalam ini kan apa? ICU dan pakai apa namanya? Ventilator. Mama nggak tenang gitu, kayak mau copot-copotin mulu segala macem gitu ventilatornya. Terus pas dengerin ngaji tuh kayak lumayan lebih tenang. Akhirnya kayaknya seneng nih kalau dengerin anaknya sendiri ngaji gitu. Terus aku rekam berapa satu surat ya, aku rekam satu surat, terus aku kirim ke dokternya untuk di setel setiap Mama ini. Ya dokternya bilang sih ya lebih tenang Pak, lebih ini. Dan Mama bangun waktu itu. Tadi kan Mama sempat nggak sadar, pas dengar rekaman ngaji itu ya qadar Allah ya, Mama tuh tiba-tiba bangun di situ. Jadi yang kita pikir udah kayaknya udah nggak ada gitu. Iya, karena oksigennya tuh udah di bawah 50. Udah di bawah 50. Iya. Kan harusnya kan di atas 100 kan. Terus di bawah 50, terus Mama udah ini banget, terus kayaknya kata dokternya maksudnya cuma karena bantuan alat gitu kan. Kayaknya bantuan alat aja deh. Terus kalau gitu kita udah mau ikhlas apa segala macam, terus
mama dengerin ngajinya, mama bangun terus Kayak sembuh. Iya, itu berangsur baik tuh setelah itu. Gitu. Kayak kita masih kayak ada harapan ya. Kayak dalam hati tuh kayak ini beneran mama. Itu kayak yang tadinya kita ngeliat udah loyo banget, tiba-tiba mama masya Allah bangun terus kayak ngasih isyarat, kan nggak bisa ngomong kan, ngasih isyarat inilah lihat mama kangen apalah gitu. Irwan tuh udah nangisnya udah nggak karuan deh. Dia tuh kayak sedih. Kenapa aku aku nggak dikasih kesempatan sih? Aku cuma pengen minta maaf doang gitu sama mama. Aku cuma pengen sekali aja pengen peluk mama, pengen minta maaf sekali aja. Tuh aku udah nggak tahu cara nenanginnya gimana lagi, namanya ibu ya, kita mantunya aja juga nggak kuat gitu. Apalagi nih mertuanya, wah masya Allah baiknya. Terus akhirnya satu hari yang setelah di ngajiin itu dengerin murotalnya Irwan itu mama bangun, itu kan kita kayak ada harapan baru kan. Tapi ya itu Allah ijabah doa kita. Jadi kita dikasih kesempatan untuk video call sama dan minta maaf. Ya Allah. Itu masya Allah banget. Dikabulin doanya Irwan kan minta supaya ada kesempatan buat minta maaf kan. Iya, Dan di situ iya. dikabulin gitu kita. Ya. Semuanya anak-anaknya minta maaf, mantunya semua minta maaf. Wah masya Allah banget. Walaupun setelah itu ya memang takdirnya Allah ambil. Kalau meluk sih nggak bisa, Ya. karena kan COVID kan keadaan. Jadi kayak, tapi alhamdulillah udah maafin ya, itu kayak. Gitu mama. Kayak menjemur mata gitu ya. Oh ya Allah. Syukur banget ya ada kesempatan itu Iya, ya, akhirnya alhamdulillah, bisa saling alhamdulillah. memaafkan. Iya. Sebelum pergi untuk selamanya, yang kita mudah-mudahan yakin bakal ketemu lagi ya. Insya Allah, amin. Amin. Nah, aku juga pengen tanya-tanya nih buat Kia sama Irwan. Kan kalian bisnisnya banyak banget nih. Ya Allah. Nah, kan Amin, kan harus amin. Bisnisman. Jadi kan waktu kalian berarti kan banyak diskusi tentang kerjaan, dan juga apalagi sekarang ada Ukasha harus ngurus anak bareng juga. Gimana sih caranya membagi, ada nggak sih tips untuk dari kalian yang bisa di-share atas berbagi peran mengambil keputusan dalam bisnis dan juga mengurus anak? Ya. Gimana ya? Kita tahu kapasitas masing-masing sih sebenarnya. Jadi kayak Kia, aku tahu dia lebihnya di mana gitu. Jadi kalau apapun yang berbau misalkan apa gitu, terus aku pasti minta pendapat Kia. Tapi sih semua dari semua apapun yang aku jalanin, semua sih aku selalu minta pendapat. Gitu, entah itu pilihannya dipilih ataupun enggak, tapi hampir semua kan sih. Iya, masya Allah. Semua, jadi yang ini aku mau usaha ini segala macam gini namanya ini gini. Menurut kamu gimana? Jangan ini yang begini gitu loh. Terus oke. Tapi kebanyakan aku sih itu ya. Untuk creativity ya, tapi kalau untuk detailing aku nggak ngerti juga bisnis. Saling mentor satu sama lain ya. Iya, Jadi iya. sebenarnya yang otak kanan, otak kirinya siapa nih? Yang otak jago komunikasi siapa? Iya deh pasti. Dulu soalnya kalau lagi wawancara Ya bisa ya. dia yang suruh lu ngomong deh gitu. Sampai sekarang beca. Sampai Tapi sekarang itu. better lah, better. Oke, apalagi ya? Oh, sebenarnya apa sih sekarang makanan favoritnya Irwan dan masakan apa dari Kia yang selalu Irwan tunggu-tunggu? Atau apa aja deh, misalnya breakfast atau apa yang selalu. Kalau dan Aduh, sebenarnya ini semenjak sulit ya. apa dong yang kamu dong? Apa masakan yang favorit, tapi aku udah lama nggak masak ya. Iya, Semenjak iya. ada Ukasha. Susah. Paling bikin breakfast gitu doang yang cepet-cepet kalau buat masak. Iya, kamu udah lama banget nggak masak pasta sih sebenarnya. Pasta tapi enak ya, harusnya buatan Kia paling favorit. Ya, pasta mix Indonesia gitu kan. Gua kalau terlalu bule juga kan gitu kan. Dia nggak mau. Oh gitu. Ini Jadi nih kita kayaknya nggak mau Yang pasta bisa pedes gitu loh. Oh, pasta yang ada cabai-cabainya gitu Oh, ya. kayak gitu-gitu. Oke. Oh. Ya, selanjutnya nih, nilai atau value apa aja sih yang kalian wajib tanamkan ke Ukasha sebagai ayah atau ibu dalam menjalani kehidupannya nanti? Ya ini challenge besar sih buat kita, karena
aku banyak belajar justru dari adik aku yang udah duluan kan, dan aku sangat kagum sama pola didiknya Wisnu dan Shirin ke anak-anaknya itu luar biasa sekali, dan mereka memang effortnya gede banget di situ karena mereka mengajarkan anak-anak mereka tapi mereka juga belajar. Jadi mereka nggak pernah ngerasa jadi orang tua itu udah sempurna. Jadi mereka tetap ikutan kelas parenting, terus gimana caranya anak, dan aku ngelihatnya anak-anak ini masya Allah banget, terutama Adam ya. Adam itu punya anak pertamanya Shirin tuh dia bisa percaya dirinya tinggi. Terus dididik untuk hafalan Al-Qur'annya juga, itu komitmen kan soalnya. Gimana anaknya mau hafalan Qur'annya baik kalau orang tuanya nggak rajin untuk murojaah gitu di rumah, tes hafalannya gitu. Itu aduh, aku ngelihatnya tuh Shirin bener-bener sama Wisnu tuh komitnya luar biasa sekali, jadi masya Allah banget. Pertanyaan terakhir nih, aduh bukan pertanyaan sih sebenarnya, cuman pengen lihat aja nih Irwan sama Kia ungkapin dong sesuatu ke satu sama lain. Aduh. Ucapan terima kasih, thank you ya tadi udah bantuin ini Wan gitu. Masya Allah. Siapa dulu? Kalau kan udah tadi. Iya, apa gitu doang. Nyebelin banget. Tapi dia gitu kan, dia tuh nggak bisa yang kayak, tapi bisa sih. Ceritain papa coba, Iya, papa. Nih, kan lebaran ya, lebaran. Kan aku ngeliat keluarganya dia kan yang Pak, maafin ya, dicium, meluk gitu kan, terus maafin kayak dia yang ya. glendotan gitu kan, deep gitu kayak, terus kita dia ke rumah aku kan. Aku sekali lebaran di rumahnya dia. Bilang, kamu kok nggak minta maaf sama papa, malah langsung makan ketupat. Oh iya gitu kan, oh iya ya udah, dia minta maaf. Cium tangan, Pak, maafin Pak. Mau cipik-cipik kah? Iya, gue maafin. Iya udah gue maafin, ditinggal. Ya Allah, ini tapi kamu ini kali ya, kayaknya karena apa namanya terbiasa sama lingkungan dan pengalaman akhirnya bisa beda gitu loh. Dia Tapi kan hati papa dan mama juga, kenapa Irwan bisa seperti Irwan yang sekarang juga karena didikan orang tua Irwan yang luar biasa, sama adik-adik baik, sama orang tua juga hormat, dan juga sama istri yang pasti Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ibunya sih, aku belajar banyak. Irwan tuh bisa pemaaf banget, orangnya tuh sangat pemaaf dan gampang lupa sama masalah gitu. Sementara kan mungkin aku yang lebih lama gitu baper, ya wajar lah gitu. Tapi kalau pas karena kebawa sama Irwan, dia kan kayak ibunya banget tuh, ibunya juga gampang banget maafin orang. Tuh kadang-kadang kalau habis cerita kita yang udah pundung, tiba-tiba mamanya kayak gak ada apa-apa lagi. Mat, tadi kamu cerita. Kayak kita baru kesel. Nah dia disayangin, tahu ini kali ya bawain makan gitu buat si ini gitu. Masya Allah, ya oke Ma. Tapi banyak belajar Irwan, Masya Allah, sisi positifnya dari orang tuanya sih, didikannya luar biasa banget. Ya aku cuma mau bilang aja sih paling sama gak bisa gue romantis. Apalah ini depan gue sekali-sekali. Ini aneh banget, ini aneh banget. Aneh banget. Nggak jadi aneh. Tetot guys, tetot. Aneh. Harus main film lagi nih kayak banyak lagi. Berdua. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Udah waktunya hari ini, udah bisa disuguhin makanan yang enak-enak. Masya Allah, seadanya. Iya, happy. Dan juga semoga nanti silaturahmi kita berlanjut terus. Amin. Dan YouTube-nya juga tambah banyak lagi subscriber. Iya, jangan lupa di-subscribe guys. Dan suka. Jangan lupa subscribe biar makin banyak lagi video dan kontennya. Oke? Sampai ketemu lagi. This is my time, Acha Septriasa. Bye. Assalamualaikum. Salam.